bakteri karena bakteri ini mampu menghasilkan spora, ya. Apakah melalui oral, ya, bersama pakan atau minum, ataupun melalui apa kemarin? Kutan, ya, melalui kulit yang luka, kan begitu ya? Ya, banyak ada beberapa penyakit, ya, karena memang manifestasi klinisnya juga berbeda dan penyebabnya adalah spesies yang berbeda, ya. Jadi ada apa contohnya kemarin kalau yang harus invasi mikroorganismenya ke dalam atau penyebab infeksinya? Penyakit apa saja? Sahla mana? Sahla Nur. Ada enggak Sahla ini? Sahla. Sahla Nur. Ya, ini cuman masang kamera tok ini. Masang HP tok ini ya. Ditinggal. Ya. Gracelyn. Tapi yang lainnya bisa mendengar saya ya? Bisa, dokter. Bisa didengar? Bisa, dokter. Bisa ya? Oke. Gracelyn. Rahma Dewi. Saya, Prof. Ya. Kamu di mana ini sih? Rahma Dewi di mana? Saya di rumah, dokter. Rumahmu di mana? Di Lamongan. Lamongan kan nggak jauh ya? Koneksinya mudah toh? Artinya koneksinya nggak bermasalah kan? Iya, dokter. Ya, iya, ya kalau gitu ya coba online lah ya, gitu ya. Jadi tidak seolah-olah saya lebih bagus saudara kalau memang nggak mengikuti nggak apa-apa silahkan saja. Saya kan selalu mengatakan ya karena materi perkuliahan tidak selalu saudara dapatkan di dalam kelas maupun di dalam perkuliahan kan gitu. Silakan saja. Kalau misalkan saudara hanya untuk apa tuh istilahnya hanya untuk mengisi daftar hadir nanti pada saat selesai silahkan saudara mengisi daftar. Kan saya selalu gitu. Ya, saya nggak terlalu ini kok karena ya menurut saya memang saudara mendapatkan materi ini tidak harus masuk ke dalam kelas atau mengikuti perkuliahan gitu ya. Tapi kalau saudara konsekuensinya kalau mengikuti ya tolonglah ya, jadi nggak kemudian hanya ini saja ya. Ya, oke. Tadi sudah saya sampaikan apa yang pertanyaannya tadi? Beri contoh penyakit yang terjadi pada Clostridiosis, kasusnya penyakit infeksi. Apa kuliah kemarin ya, minggu kemarin ya? Iya, dokter. Gracelyn. Ya. Contohnya penyakit apa? Ya, iya kan. Makanya saya kan sebenarnya saudara masuk-masuk kalau nggak ada ininya buat apa kan gitu. Kalau saudara nggak mendapatkan sesuatu gitu loh ya. Jadi ya. Brigita, ada Brigita? Iya, dokter. Iya. Apa contohnya penyakitnya untuk yang kasus Clostridiosis tetapi dengan pada kasus infeksi? Epitiozoologi. Apa? Yang suaranya yang agak keras, Mbak, biar saya mendengar. Bothfur. Bothfur, ya. Kalau Bothfur penyebabnya apa, Mbak? Masih ingat kemarin? Clostridium apa? Clostridium couvoi. Covei, ya. Couvei. Gejala klinis yang spesifik apa? Black leg.
Black. Black leg itu kan apa? Gejala klinis. Black leg itu kan nama penyakitnya. Nama lain dari Boutfur itu black leg atau radang paha, ya. Gejala klinisnya apa? Ya, nanti dibaca lagi lah. Apalagi sebentar lagi saudara juga UTS ya. Sayang, karena saudara harus mendapat evaluasi gitu loh ya. Jadi kalau tidak ada hasilnya ya bagaimana kita bisa mengevaluasi gitu ya. Ya, baik, karena memang waktunya juga sudah banyak ya tadi tersita, sehingga saya lanjutkan saja. Jadi tolong nanti saudara baca-baca kembali ya, karena bagaimanapun setelah menyelesaikan mata kuliah ini mestinya saudara memahami ya tentang penyakit bakterial maupun penyakit mikal ya yang dapat menginfeksi hewan, kan gitu ya. Apakah yang bersifat zoonosis atau non zoonosis ya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang bisa dilihat ya? PPT-nya bisa dilihat? Bisa, dokter. Oke ya. Untuk Clostridiosis 2, seperti yang sudah disampaikan kemarin, adalah kita akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh genus Clostridium, yaitu yang mekanismenya melalui intoksikasi. Intoksikasi artinya masuknya toksin ke dalam tubuh host ya, tanpa harus diikuti oleh mikroorganismenya ya. Jadi hanya toksinnya saja itu sudah bisa mempengaruhi kerja dari toksin tersebut ya. Jadi kedua toksin ini biasanya bersifat neurotoksik ya, artinya dia memang mempengaruhi atau bekerja pada saraf ya. Nah, dari genus Clostridium ini diketahui ada dua, yaitu Clostridium tetani dan Clostridium apa kemarin? Botulinum. Iya, ini loh. Pada layar ini kenapa sih ada gambar ya? Oh, ternyata ini gambar kuda ya yang sedang mengalami apa ini? Kejang ya kudanya ya. Nah, ya, ini karena dampak dari toksin Clostridium tetani ya, yang penyakitnya disebut sebagai penyakit tetanus. Nah, di sini juga ada gambar ya yang bisa saudara amati. Ini visualisasinya ya. Jadi ada bakteri yang bentuknya seperti sticknya drum ya. Jadi karena apa? Karena memang bakteri ini mampu membentuk atau mempunyai spora yang letaknya di ujung ya terminal, tetapi ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel bakterinya. Itu spesifik untuk Clostridium tetani ya. Selanjutnya ini ya kelihatan bahwa dalam satu sisi, ini kelihatan ya dalam satu sisi, satu ujung dari sisi selnya itu besar ukurannya karena memang dia bakteri ini mampu membentuk atau mempunyai spora ya yang ukurannya memang lebih besar tetapi letaknya di subterminal ya, jadi subterminal sehingga tampak sebelah sisinya itu membesar. Itu adalah gambaran Clostridium botulinum yang nantinya toksinnya mampu menyebabkan penyakit yang disebut dengan botulismus ya. Oke. Nah, saya ingatkan lagi bahwa berdasarkan mekanisme terjadinya penyakit yang disebabkan oleh Clostridium, dalam hal ini penyakitnya disebut Clostridiosis secara umum ya. Tetapi karena manifestasi klinisnya berbeda-beda dan spesies penyebabnya juga berbeda-beda ya, oleh karena itu penyakitnya juga disebut berbeda ya. Ya.
Pada kasus intoksikasi, karena bakteri ini mampu membentuk toksin di luar tubuh host, ya, di luar tubuh host. Oke, ya, nih. Ya, jadi biasanya pada kasus botulinum itu terjadi paralisis, ya, jadi paralisis sehingga biasanya paralisisnya karena dia memang masuknya dari saluran dari peroral, ya, dari mulut, maka ini adalah otot-otot yang sekitar mulut, ya, jadi biasanya faring, ya, itu yang nggak bisa ini sehingga hewannya nggak bisa minum, ya. Nah, sedangkan pada kasus tetanus biasanya terjadi konvulsi, ya, sehingga terjadi kejang, ya, yang terus-menerus gitu, ya, sehingga tampak kaku gitu, ya, hewannya, ya, bahkan nanti juga bisa menyebabkan kematian. Karena memang kalau sudah menyerang sampai ke susunan saraf pusat atau nervous system, ya, yang pusat, central nervous system. Nah, kita coba bahas satu persatu, ya. Ada tetanus. Tetanus ini memang disebut juga atau nama lainnya adalah lockjaw, ya, karena memang tampak seolah-olah rahangnya ini terkunci begitu, ya, sehingga biasanya hewan akan sulit untuk membuka rahangnya, ya. Ya, toksinnya bersifat neurotoksik, ya. Meskipun penyakit ini bisa terjadi pada manusia, tetapi tetanus ini bukan merupakan penyakit yang bersifat zoonosis, ya, artinya tidak bisa ditularkan dari hewan ke manusia maupun sebaliknya, ya. Karena memang baik pada manusia maupun pada hewan itu karena masuknya apa tadi toksin dari Clostridium tetani, ya. Toksin ini banyak ditemukan baik di tanah, ya, karena memang ini dari hewan sendiri. Toksin itu biasanya terjadi atau banyak ditemukan di saluran pencernaan, ya, sehingga dengan banyak sekali, ya, adanya pada feses yang di tanah gitu, ya, mereka akan menyebabkan kontaminasi di tanah dan nantinya toksin ini karena memang bersifat termostabil, ya, tahan terhadap lingkungan sehingga kalau masuk ke dalam tubuh dengan cepat bisa bekerja pada sarafnya, ya. Ya. Ini tadi, ya. Jadi terjadi konvulsi, selanjutnya akan terjadi konvulsi karena spasmus yang terus-menerus, ya, kejang yang terus-menerus. Nah, ini untuk sejarahnya nanti bisa saudara baca juga, ya, baca sendiri, ya, siapa awal yang menemukan gitu, ya. Nah, sekedar mengingatkan bahwa untuk Clostridium ini memang sebenarnya bakteri ini dikatakan mudah tumbuh pada media umum, tetapi biasanya kita tumbuhkan pada media yang baik itu pada coklat agar, ya, maupun pada blood agar, mungkin, ya, BHI juga bisa begitu, ya. Nah, kalau pada blood agar kelebihannya saudara bisa melihat sifat hemolisisnya, kan begitu, ya. Sehingga kalau nanti saudara mau melakukan diagnosis dengan menumbuhkan atau melakukan kultur pada bakteri ini, memang sebaiknya menggunakan blood agar, ya. Tetapi biasanya pada kasus-kasus kasus-kasus tetanus, ya, maupun kasus-kasus botulinum yang karena hanya toksinnya bisa masuk, biasanya kita tidak melakukan untuk diagnosisnya, tidak melakukan pertumbuhan, ya, kecuali kalau memang diduga memang ada bakteri, ya, misalkan pada sisa makanan atau apa, ya, nanti kalau pada botulismus itu kita bisa lakukan culture, ya. Tapi kalau misalkan tidak, itu biasanya yang kita lakukan yaitu dengan menguji dengan kromatografi, ya, melihat toksinnya dan sekaligus berapa kadar toksinnya atau konsentrasi toksinnya, ya. Nah,
seperti yang disampaikan tadi, memang bakteri ini tadi ya bentuknya batang, kemudian bersuara ya seperti drumstick. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan. Yang membedakan yaitu pembentukan hemolisinnya, tipe hemolisinnya nanti dengan Clostridium botulinum dan sifat indolnya ya. Jadi biasanya bakteri ini memang bersifat motil ya, tidak membentuk indol tetapi H2S-nya positif kan begitu ya secara umum. Tetapi pada Clostridium tetani justru bakteri ini mampu membentuk indol ya. Jadi nanti bisa kalau misalkan dilakukan kultur ya. Nah, pada pemeriksaan mikroskopis ini yang bisa saudara amati ya, yaitu adanya spora ya, bentuk spora yang besar di ujung selnya. Kalau pemeriksaan spora dengan apa ya? Pewarnaan apa kemarin? Pewarnaan spora yang digunakan dengan metode apa? Tahan asam. Apa? Dengan metode apa? Atau pewarnaan apa kemarin? Pada semester 3 saudara bekerja itu, saudara praktikum, yang sporanya berwarna hijau. Menggunakan malasid green, dokter. Pewarnaan spora Pewarnaan silver malasid green. Fulton ya. Ya semuanya itu kan saudara gunakan saudara kerjakan, saudara lakukan di laboratorium itu kemarin kan untuk membantu melakukan identifikasi kan begitu ya. Jadi kalau saudara melakukan culture ya. Oke. Nah, dikatakan bahwa ada dua tipe atau dua toksin yang dihasilkan, yaitu yang disebut dengan tetanus plasmin, ini yang bekerja sebagai neurotoksin. Jadi nanti kasus tetanus itu memang yang mempunyai peran adalah tetanus plasminnya ya. Tapi bisa juga bakteri ini mampu menghasilkan toksin tadi yang bekerja pada darah ya, yang bisa melisiskan darah tadi ya. Tipenya alfa yaitu yang disebut dengan tetanolisin ya. Nah, dikatakan penyakit ini sebenarnya juga sudah banyak menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia ya. Karena memang bukan merupakan penyakit infeksi ya yang dapat menular dari satu ke hewan lainnya, maka biasanya memang bersifat sporadis kan begitu ya. Nah, kemudian sebagai predisposisi yaitu adanya lesi atau luka ya. Kejadian tetanus ini bisa terjadi pada hampir semua hewan ya, yang artinya yang bakteri toksinnya masuk ke dalam tubuh hewan ya, termasuk pada manusia ya. Biasanya kalau pada manusia ini justru misalkan pada luka karena misalnya neonatus ya, pemotongan umbilikus ya, kemudian adanya operasi barangkali ya, kemudian kalau yang bukan karena operatif ya mungkin pada saat kena terdapat luka gitu ya atau lesi. Nah, ini yang sebagai masuknya toksin tersebut gitu ya. Nah, bagaimana cara bekerjanya atau patogenesisnya karena memang ini toksin yang masuk ya sehingga setelah masuk ke dalam tubuh ya, kalau misalkan bakteri bisa tidak bisa ya, bisa saja, tetapi biasanya memang agak lambat ya, karena kan harus kalau bakteri kan biasanya bekerjanya memang agak lambat karena memang produksi toksinnya kan tidak seperti pada saat toksin masuk ke dalam tubuh host kan gitu ya. Ya, kemudian ini terutama toksin ini ya akhirnya menuju ke syaraf ya, dan kemudian akan mempengaruhi ya fungsi refleks sinaptik ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya spasmus ya, banyak sekali ya. Nah, pada hewan biasanya memang luka itu bisa terjadi misalnya kalau pada kuda ya, misalkan pada pemotongan kuku ya, pada sapi juga demikian ya, pemotongan tanduk yang semua operatif ya atau
perlakuan yang mengakibatkan atau menyebabkan luka ya. Ini apabila tidak steril ya atau kurang steril, maka bisa luka tersebut ya jadi toksin atau bahkan spora dari bakteri ini mampu masuk ke dalam tubuhnya ya. Nah, kita tahu spora itu kan ukurannya sangat kecil sekali ya sehingga mudah sekali terbangkan oleh angin kan begitu ya, melalui udara ya, bahkan juga di tanah itu banyak sekali. Nah, dari gejala klinis yang tampak ya karena memang ini akan mempengaruhi tadi ya terjadi kekejangan ya dan kekejangan yang terus-menerus ya akan menyebabkan konvulsi ya konvulsi. Yang kejang itu apa? Konvulsi ya atau spasmus? Mana yang betul? Kalau kejang itu apa? Spasmus ya. Otot yang kejang itu spasmus ya. Jadi terus-menerus maka dia akan menyebabkan kekakuan ya sehingga ototnya itu dikatakan bersifat kaku ya. Nah, kemudian kalau pada kuda itu memang yang sering tampak ya, yang jelas itu biasanya memang terjadi lockjaw ya. Jadi selain spasmus pada rahang ya otot rahang, ternyata juga pada membrana niktitannya ya yang di mata itu ya, dan juga wajahnya juga tampak kaku gitu ya. Selain itu juga dikatakan terjadi dilatasi nostril ya. Kemudian telinga ekornya naik ya karena memang terjadi spasmus ya. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi ya bahwa bila toksin sampai ke susunan saraf pusat ya atau central nervous system, maka akan terjadi konvulsi secara umum ya dan dapat menyebabkan kematian ya. Jadi artinya tidak hanya kaku, tidak hanya kaku di bagian tubuh ya, tetapi juga kekejang itu bisa terjadi kejang pada hewan tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya terjadi spasmus pada otot, tetapi juga bisa menyebabkan konvulsi atau kejang yang dapat menyebabkan kematian bahkan ya. Nah, diagnosisnya bagaimana? Ya seperti tadi disampaikan ya kalau untuk diagnosis ya karena memang gejala klinisnya itu spesifik ya, maka biasanya kita bisa berdasarkan gejala klinis ya. Nah, dan nanti biasanya ya kita berikan anti spasmus begitu ya. Jadi, nah, tetapi secara laboratoris biasanya bukan melakukan identifikasi atau melakukan kultur karena memang biasanya yang sering terjadi adalah pada kasus tetanus ini ya toksinnya yang masuk ya sehingga tadi seperti sudah saya sampaikan tadi ya biasanya kita lihat ya toksinnya kemudian mungkin juga konsentrasinya ya mungkin alat kromatografi juga bisa ya. Jadi nah ini juga dikatakan isolasi memang bisa ya tetapi kan kalau untuk tetanus ini memang artinya sering tidak kita lakukan secara ini ya seperti juga pada PCR ya. PCR ini kan karena PCR ini kan yang kita amati secara molekuler itu kan gen ya, jadi gen pengkodanya ya, biasanya pengkoda dari sifat-sifat sel bakterinya ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pengendaliannya? Nah, pengendalian yang bisa kita kerjakan yaitu melalui pencegahan dan pengobatan, tentunya kan begitu ya. Nah, untuk pencegahan karena memang predisposisinya itu adalah luka atau lesi ya karena benda tajam mungkin ya oleh karena itu ya kita usahakan untuk menyingkirkan benda tajam ini semaksimal mungkin kan begitu ya.
Nah, kemudian ini bisa dilakukan pada pada negara yang sudah maju atau perusahaan-perusahaan atau peternakan-peternakan ya yang besar ya, biasanya bisa kita lakukan vaksinasi. Tapi yang kita gunakan kemarin kan bisa ya vaksin aktif ya sama dengan pada manusia ya. Dan untuk tetanus ini kan sudah banyak dilakukan vaksinasi ya. Atau bahkan kita bisa memberikan toksoid ya. Toksoid ini toksoid dari Clostridium tetani ya, dan biasanya bisa diulang setelah 10 tahun ya, jadi cukup lama juga ya. Dan tentunya ya pada saat kita melakukan tindakan operatif, gunakanlah alat operasi yang steril kan gitu. Nah, untuk pengobatannya sendiri ya tentunya kita akan menangani ya lesi atau lukanya terlebih dahulu ya. Biasanya kita lakukan pembuatan luka yang baru begitu ya, sehingga dilakukan pembersihan ya, kemudian dikuret barangkali begitu ya, dan selanjutnya kita berikan antibiotik ya. Nah, untuk yang biasanya untuk jaringan-jaringan yang rusak ya, itu bisa kita cuci dengan larutan KMNO4 ya, larutan KMNO4 atau larutan hidrogen peroksida. Ya, selanjutnya baru kita berikan antibiotik. Ya, ini dikatakan yang bisa atau bisa juga dengan kita terapi memberikan antitoksin ya, antitoksin tetanus. Ya, jadi sebenarnya yang luka, untuk pembersihan luka itu karena kita sebenarnya terutama adalah untuk menghindari infeksi sekundernya ya, sekundernya. Nah, tetapi untuk penanganan tetanusnya sendiri ya ini antitetanus, toksin ya, kemudian pemberian sedatif ya, tranquilizer, bahkan untuk muscle relaksan ya. Jadi ini untuk mengurangi atau membantu untuk mengurangi muscle relaksan ini berarti kekakuannya tadi kan begitu ya. Spasmusnya ya. Ya, jadi. Nah, kemudian tetapi kejadian spasmus ini memang bisa terjadi pada kondisi ya kejang ini kan bisa terjadi pada saat terjadi hipokalsemia ya, biasanya pada hewan-hewan yang bunting ya, yang sedang gravid ya, melahirkan begitu. Kalau kekurangan kalsium nanti bisa terjadi kejang ya. Kemudian juga ada bahan ini yang disebut dengan strychnine ya, ini bahan juga mampu menyebabkan intoksikasi ya. Atau bahkan pada pada otot ya, reumatik otot itu juga pada kondisi yang kronis juga kadang-kadang dapat terjadi spasmus ya, kaku bisa ya. Nah, ini kenapa rabies ya, tapi kalau rabies kan justru terjadi paralisis ya. Ya, untuk apa itu tadi? Tetanus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus botulismus ya. Clostridium apa tadi penyebabnya? Clostridium botulinum ya. Ternyata ada beberapa strain-nya ya atau tipenya, ada A sampai G ya. Mana ini biasanya kalau tipe A, B, E ini pada manusia ya, ini pada hewan. Nah, selain itu, selain hewan besar tadi ya, seperti yang pada penyakit tetanus, banyak Lyme-Burnet ini atau botulismus ini sering terjadi pada unggas ya. Ini unggas ini ya, kenapa salah tulis ya. Oke. Tetapi pada tetanus, meskipun ini menyebabkan
bekerjanya atau toksinnya itu bersifat neurotoksin ya, tapi yang terjadi adalah paralisis ya. Jadi terjadi paralisis dari otot-ototnya karena ini memang masuknya secara oral bersama makanan biasanya toksinnya ya. Sehingga hewan akan terlihat paralisis pada esofagusnya dan tidak bisa menelan ya, karena kematian ini karena memang tidak bisa makan ya, tidak bisa menelan, biasanya akan diikuti oleh kematian ya. Nah biasanya toksin ini itu banyak bersama dengan makanan ya. Jadi makanan ya, yang sering dilaporkan itu adalah makanan kaleng ya, karena memang toksin dari Clostridium botulinum ini dikatakan tahan terhadap pemanasan ya. Ya, iya mungkin berapa makanan yang baik yang dikonsumsi oleh manusia maupun pada pakan hewan ya, pada pakan hewan sering terjadi ya. Ini bahkan ini yang ya, jadi nah toksin ini atau penyakit ini maksudnya ya, jadi botulismus ini itu selain menyerang hewan besar ya, golongan unggas juga ada ya, yang beberapa yang peka ya, yang peka. Jadi bisa terjadi dan tetapi yang memang yang banyak dilaporkan ya tentunya adalah yang pada manusia ya, biasanya kasus-kasus botulismus ya. Kalau pada hewan kok sampai saat ini itu belum banyak dilaporkan gitu ya. Nah, sekedar mengingatkan karakter dari botulinum, Clostridium botulinum ya, tadi gambaran pada awal tadi kan sudah terlihat ya bahwa sporanya ini ukurannya lebih besar ya, sehingga tampak nanti salah satu ujung selnya itu terlihat membesar begitu ya pada saat pemeriksaan mikroskopis ya. Nah ini yang sama ya, jadi kalau mau menumbuhkan memang bakteri ini tumbuh baik pada belak agar ya, tetapi yang membedakan dengan Clostridium tetani yaitu tipe hemolisin yang dihasilkan itu adalah tipe beta. Ya. Coba mana ini saya mau melihat salsa, ada nggak salsa ini? Salsa? Hadir dokter. Ya. Bisa membedakan antara tipe hemolisin alfa dan beta, apa yang bisa diamati? Kalau setahu saya, kalau alfa hemolisin itu lisisnya keseluruhan dok. Kalau beta hemolisin itu sebagian atau kebalik ya dok? Kemarin membacanya bagaimana? Sekedar membaca ya, berarti. Nanti lagi ya, dipahami ya. Jadi kalau beta itu artinya hemolisinnya kerja lengkap ya. Jadi dikatakan komplit hemolisis ya. Jadi hemolisisnya itu sempurna ya. Tetapi kalau alfa yang sebagian itu artinya apa? Artinya ya lisisnya itu tidak terjadi secara sempurna ya. Oleh karena itu kalau beta maka yang bisa saudara amati apa di plat agar, karena lisisnya sempurna sehingga daerah atau zona lisisnya ya. Biasanya zona lisis itu kan di sekitar dari koloninya kan yang bisa saudara amati ya. Itu tampak jernih kalau pada tipe beta ya. Tapi kalau alfa karena memang lisisnya itu tidak sempurna sehingga ya masih ada sisa-sisa hemoglobinnya begitu ya. Jadi tampak masih ada yang di blood agar itu tampak agak
dikatakan itu memang agak kehijauan begitu ya, dan biasanya tipenya sempit. Zona hemolisisnya itu ya. Oke. Nah, kemudian yang membedakan adalah pada SIM. SIM, apa SIM kemarin? Media SIM itu media apa? Sulfate indole motility. Iya, media apa itu? Media SIM itu termasuk fungsinya itu media apa? Identifikasi. Identifikasi. Karena pada SIM saudara bisa melihat motilitas ya. Motilitasnya sel bakteri ya. Kalau bakterinya motil, berarti apa yang diamati? Apa yang tampak kalau bakterinya motil? Kayak ada pohon cemara gitu, bentukan pohon cemara Ada terbalik. pohon cemara. Pohon cemara itu bagaimana? Pohon cemara itu Oh. kan ujungnya runcing ya. Ya. Tapi ini bukan pohon cemara, tapi pohon cemara yang terbalik ya, sehingga pada akhir tusukan itu terlihat semakin ke atas itu pertumbuhannya atau kekeruhannya semakin melebar gitu loh ya. Jadi dikatakan seperti pohon cemara terbalik itu karena memang bentuk pertumbuhannya yang ditandai dengan kekeruhan ya, biasanya kan pada media semisolid itu pada saat saudara menusuk pada saat ditusuk ujung tusukannya itu runcing, tetapi semakin ke atas semakin melebar gitu ya. Itu yang diasumsikan dengan pohon cemara yang terbalik. Ya. Oke. Kemudian